Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Juragan di channel kita ya, di channel Karya Muda Furniture. Berhubung sandarannya kemarin itu sudah selesai ya, jadi biasa yang kita bikin itu sandarannya dulu Juragan, baru kita bikin boxnya. Karena proses box ini cuman sebentar aja ya, nggak makan waktu lama. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang rangka dipannya ya, rangka box ini ya. Ini ukurannya masih pada ukuran 160 kali 200. Ini masih normal ya ukuran ini. Rangka ini kita menggunakan rangka kayu, jenis kayunya itu meranti ya Juragan, entah itu meranti merah atau jenis meranti batu ya, jelas intinya meranti lah. Dan ukuran kayunya ini ukurannya 5x7 ya, 5x7 cm ya. Ya ini ukurannya, kalau di sini ngomongnya ukuran bencong lah. Jadi ketemunya itu cuman sekitaran 4 kali 5,5 atau 6 lah kurang lebihnya. Tapi biasanya dibilangnya 5x7 kayak gitu. Untuk pinggir-pinggirnya itu kekuatan dari kanan kiri, atas dan bawahnya itu menggunakan kayu ukuran 5x7 ya. Jadi jenisnya meranti, ukurannya 5x7. Bermacam-macam sih ya, kalau dilihat dari produk-produk lain mungkin ada yang menggunakan kayu 35, ada yang menggunakan list 210. Jadi ya macam-macam, tapi kita menggunakan kayu ini ukurannya 5x7 ya. Dan beratnya juga lumayan ya, bisa dibilang ini nggak normal ya beratnya. Dan alasnya itu kita kasih sesuai ya, tadi sebelum ditutup plywood itu kita kasih sesuainya itu ada 9 ya. Itu menggunakan kayu meranti juga, tapi ukurannya 2x10, jadi semi papan. Jadi bukan papan ya, kalau papan itu ukurannya 220 dia, tapi kalau sesuai yang tadi itu ukurannya 210, bisa dibilang lace itu biasanya. Nah, tutupnya ini kita pakai plywood ya, plywood atau multiplex ya. Ini ukurannya 6 mili ya Juragan. Ini tebal ini ya. Ini biar diinjak juga aman nih, diinjak-injak juga tidak mungkin jebol ini ya. Ini biasanya kita pakai itu plywoodnya tuh yang 6 mili atau 3 mili ya. Untuk yang 3 mili itu biasanya modelnya yang minimalis ya, tapi nggak ngaruh sih 6 mili ke 3 mili. Yang jelas ini kepentingannya plywood ini hanya untuk meratakan bagian atasnya ya, bukan untuk kuat-kuatan, tujuan utamanya itu. Dan untuk plywood ini fungsinya bukan untuk diinjak-injak atau tes kekuatan ya, tapi hanya untuk meratakan aja supaya rata ya. Macam-macam juga jenisnya orang pakai itu ya, ada yang pakai plywood, ada yang pakai kardus. Jadi mungkin kalau ya kita ndak sebutkan lah ya, jadi bisa dicek aja kalau di toko-toko manapun. Atasnya ini edukasi aja ya, ini atasnya ini bisa dipegang dulu atau disentuh-sentuh dulu lah, gimana atasnya, apakah papan, apakah plywood yang dipakai, apakah kardus. Kalau kardus kan kalau ditekan terasa ya, tapi sebenarnya nggak ngaruh sih, atas ini hanya untuk meratakan. Tapi dari segi kualitas, kalau kualitasnya itu mau bagus ya menggunakan plywood ya, karena sebenarnya kalau kardus pun nggak masalah. Yang penting itu kan suainya ya, suai yang 9 tadi itu, suai yang 9 tadi itu biasanya itu penguatannya. Jadi dalam beberapa jenis dipan pun ada yang atasnya ini nggak ditutup rapat tuh ada ya, jadi dia cuman suai-suai gitu aja, kayak kayu-kayunya tuh masih kelihatan gitu ya yang di atas itu.
ada yang seperti itu. Nah, fungsi dari plywood atau kardus yang di atas ini fungsinya hanya untuk meratakan aja supaya rata gitu. Kekuatannya itu hanya ada di kanan kiri, atas dan bawah, sama suai-suai itu tadi ya. Kalau suai-suainya agak-agak rapat dia ya itu sudah kuat lah. Sebenarnya juga nggak terlalu penting sih bagian atas itu, tapi banyak dipermasalahkan sama orang karena kalau pakai kardus apa kuat ya gitu. Tapi bisa dilihat dari kapan-kapan kita kasih kita kasih contoh yang kelihatan suai-suainya itu biasanya produk-produk dari pabrikan sih biasanya yang kelihatan suai-suainya itu. Untuk di bagian atasnya itu masih kita tutup pakai kain spunbond ya, jadi habis ditutup plywood masih pakai kain spunbond. Dan pinggir-pinggirnya itu kan rongga ya, jadi kita rapatkan menggunakan kardus itu atau karton lah ya. Nah yang ini tanpa jahitan juga ya, box dipannya ya. Jadi nah ini yang kemarin dibahas, pembatasan menggunakan plywood 2 atau 3 cm ya, ketebalannya 3 mili ini plywoodnya. Nah ini pembatasnya seperti ini ya juragan. Ini kalau pakai pembatas ini, nah itu pasti kalau dibalik dia lurus. Ini tanpa jahitan ya, full tanpa jahitan. Jadi proses ini sandaran dan dipannya itu tanpa jahitan. Jadi kalau mau bikin di rumah mungkin masih bisa ya kalau ngerti sela-selanya. Nah ini ngelem lagi ya, ini dilem bagian pinggirnya dan ditempel busa ya. Kali ini busanya 2 cm ya pinggirannya. Ini permintaan juragannya nih, minta agak tebal di bagian pinggir katanya, supaya anak kecil ya, ada anaknya mungkin kalau mau naik atau apa, biar kalau mau naik kena dari pinggirannya tuh nggak langsung kayu ya. Karena kalau busanya tipis juga memang terasa sih, kalau misalnya anak-anak lari atau apa segala macam itu kalau kena ya lumayan. Kalau busa 2 cm ini masih aman ya, jadi masih ada itunya, masih ada sponnya lah, jadi kalau kena tuh dia nggak terlalu terasa kayunya. Dan untuk bagian ujung ini kita sela ya juragan, jadi nggak kita kasih busa karena bentuk sandarannya itu letter U dia ya, supaya pas nanti masuknya, jadi press dia. Kalau dikasih busa itu nanti nggak masuk itu, karena ukuran sandaran kita itu 162 aja ya, kanan kiri kita lebihin 1 cm 1 cm. Jadi kalau misalnya dikasih busa 2 cm nggak bisa masuk dia sandarannya itu. Untuk ukuran boxnya kan 160, biasanya kalau misalnya 160 sandarannya kita kasih 162, sama pembatasnya itu jadi totalnya kisaran 170, sudah full sama pembatasnya itu 170. Nah ini gini ya, kalau tanpa jahitan di staples atas langsung dibalik gitu aja, kunci di bawah. Ini udah kelihatan sip lah, sudah nggak ada kerutan apa segala macam. Yang penting pembatasnya itu ya, yang dipentingkan itu pembatasnya juragan, supaya nggak menceng-menceng gitu ya. Itu fungsinya pembatas juragan. Kalau misalnya tanpa jahitan ya, itu harus ada tekanan dari bahannya lah, bahannya apa, menggunakan karet juga bisa, pakai plywood juga oke juga. Dan ini proses selanjutnya ini pemasangan plat ya, plat kaki ya di bawahnya itu. Jadi kaki itu sudah ada platnya ya, 1 set ya. Jadi pemasangannya itu ya seperti masang baut lah. Kalau kaki itu kalau masang baut ketemu murnya gitu ya, jadi main putar-putar gitu aja sampai mentok kayak gitu. Ini pemasangan kakinya ya, kakinya ini ada 7 ya, 2 di depan, 2 di belakang, dan 3 di tengah ya, jadi 7 gitu. Sebenarnya kalau 160 itu
normalnya ya 5 atau 6 itu udah cukup ya, udah kuat ya. Karena ini kayunya memang betul-betul nggak normal ya, beratnya itu nggak normal ya. Jadi saya kasih 7 ya, biar kekuatannya tuh rata dia. Ini pemasangannya rata ya, di sudut-sudutnya itu yang sudah dikasih dudukan ya. Itu sebelumnya sudah dibor juga, jadi tinggal dipasang plat aja. Nah itu yang suai tadi tuh kelihatannya, itu suai dari kayu 210. Sebelum ditutup itu kelihatan dia, kalau dibalik dia masih. Itu suainya ada 9 ya, suainya ada 9 ya. Dan itu ada gelagar ya, apa sih ngomongnya, gelagar 2 itu ya, kayu 57 itu buat penahan dari suainya itu. Nah ini masih penutupan, masih menggunakan kain spunbond ya. Jadi kain spunbond ini cukup berpengaruh di sini ya, jadi sering dipakai ya. Dari atas pakai kain spunbond ini ya, di bawah juga tutupnya pakai kain spunbond juga. Penutupannya juga masih sama ya, ya harus rapi lah, rapi. Tarikannya juga harus kencang ini, karena posisinya di bawah terus lebar juga ya. Ini biasanya kain spunbond ini kalau nggak kencang itu baru dimuat gitu ya, kena panas itu udah kendor dia. Makanya harus sebisa mungkin kencang gitu ya. Nah untuk yang bagian depan itu belum ditutup ya, karena proses tutupnya itu menggunakan kancing dia, ada kancingnya ya. Proses penutupannya tetap seperti inilah ya, sebisa mungkin dikencangkan. Nah ini juga kain spunbond ini rawan juga dia ya, rawan apa namanya, gampang sobek juga dia. Jadi kalau yang muat nggak biasa, apalagi barang berat ya, ini kan nggak ada pegangannya sama sekali ya. Biasanya kalau ngangkat dicakar-cakar segala macam, itu bisa-bisa dia sobek gitu ya. Nah yang ini proses pembungkusan plastik ya, yang depan ini kita tutup dulu, ini kita balik dulu ya, karena ada kancingnya itu tadi ya, pemasangan kancing nanti. Dan untuk pemasangan kancing ini kita nggak kita bagi videonya di selanjutnya aja ya, nanti kita kasih tutorialnya buat depan. Ini sebenarnya kalau mau kanan kiri depannya itu dikasih kancing full kayak gini bisa ya, saya ada pernah buat, cuman kayaknya nggak ke video hari itu ya. Ini kalau mau full kancing boxnya bisa, kecuali yang belakang yang tempat sandaran ya, itu nggak bisa dikancing ya, karena ada sandarannya ya, hanya kanan kiri dan depan aja. Nah kalau yang ini posisi ini nih ya, mungkin biar kelihatan cantik aja ya, kanan kiri polos dan depannya itu dikasih kancing. Biasanya kalau kanan kirinya itu polos, biasanya bisa diganti laci ya, kanan kiri laci, depan kancing kayak gitu. Jadi variasi aja sih. Nah untuk ini tempelannya ini ya, tinggal dipaku aja dia ya. Untuk gimana papannya itu bisa nempel di busa dan di kancing tuh nanti kita kasih ya, videonya. Ini kita fullkan bagian dipan dulu aja. Ini juga videonya juga udah lumayan panjang ya. Sebagian ada yang di sekrup ya, biar kuat juga. Jadi sebagian dipaku, sebagian di sekrup. Kalau sekrup kan dia gigit ya, jadi bagian-bagian inti kayak pinggir, ujung, tengah itu main sekrup dia. Hanya variasi aja sih supaya meyakinkan untuk kuat kayak gitu. Oke juragan, gak terasa ini videonya udah di ujung ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.